Bismillahirrahmanirrahim. Berikut sedikit menjelaskan panduan instalasi Smart TV Masjid. Silahkan cari di Play Store masing-masing di Android TV atau Google TV. Cari di pencarian tulis Smart TV Masjid atau Alif TV. Nah, nanti setelah dicari ini logonya seperti ini ya. Nah, ini dapat ya. Ada gambar masjidnya. Setelah itu install. Setelah dibuka, untuk tampilan awal seperti ini. Jadi diminta untuk izin akses untuk audio ya. Kita kasih izin aja, ini untuk izin akses audio untuk azan otomatis allow. Dan kedua, izin akses foto dan video. Nah, ini untuk slideshow ya, foto-foto maupun video-video. Kita kasih izin allow. Nah, izin penyiapan diberikan. Nah, sebelumnya untuk tampilan awal seperti ini ya. Dia minta aktivasi lisensi, dimana ketika belum mempunyai lisensi maka bisa didapatkan di sini ya. Di sini tinggal klik beli sekarang. Ini lisensi ya. Untuk membeli lisensi silahkan isi di sini email, nama, nomor handphone. Ini email ini nanti aktivasi akan dikirim ke email juga, atau juga nanti akan muncul setelah pembayaran di sini ya. Silakan isi email, nama, dan nomor handphone. Setelah itu pilih pembayaran, mau QRIS, transfer bank, e-wallet, atau minimarket agen ya. Bayar. Setelah bayar nanti akan ada aktivasi kode lisensi. Di situ tinggal copy. Setelah dapat tinggal pastekan di sini ya. Contoh, saya sudah mendapatkan lisensinya. Setelah didapat lisensi ini, maka tinggal klik aktivasi. Nah, lisensi aktif, selamat datang. Ini tandanya sudah lisensi sudah aktif. Nah, terus selanjutnya masjid ini meminta izin untuk lokasi. Lokasi ini untuk akurasi GPS ya, GPS jam azan. Jadi tolong izinkan di sini ya. Izinkan. Nah, ini untuk tampilan awal ya, basic. Nanti di sini ada, kita bisa ganti-ganti tema ya. Ganti tema. Nah, jadi sebelum TV masjid ini dipasang di tempatnya yang akan dipasang, jadi kita settingnya di bawah dulu ya. Kita biasa menggunakan mouse, setting agar lebih mudah ya, USB mouse. Selanjutnya untuk setting pertama kita klik di sini nih, ini ya, kelihatan nggak? Nih pojok kanan bawah nih yang saya tunjuk, ada gambar gear di sini, logo icon gear nih, ini sini ya, klik. Nah, ketika awal mulai ini, nah ini dicatat ini remote web setting ini. Jadi ini adalah kode atau akses untuk masuk ke setting. Jadi nanti bisa diatur, semua yang ada di sini bisa diatur dari laptop ataupun dari handphone. Nanti akan saya jelaskan. Jadi untuk langkah awal ketika baru aktivasi, yang pertama biasa seperti biasa. Nah, silahkan ganti ya nama masjidnya, habis masjid masing-masing, alamatnya apa. Nah, yang penting ini nih, jalankan otomatis autoran. Ketika perangkat ini mati, maka dia akan autoran membuka jam ini lagi ya, hidupkan ya. Setelah itu lokasi GPS. Nah, di sini di lokasi GPS, ketika perangkat ini berada dimanapun, dia akan mengikuti garis lintang dan bujur ya, tapi dengan syarat ketika perangkat itu mempunyai GPS. Nah, nanti dia otomatis mengikuti garis lintang dan bujur dengan klik di sini gunakan GPS perangkat. Tetapi kalau perangkat itu tidak mempunyai GPS, maka langkah selanjutnya input manual dari Google Map ya, di Google ya. Ketik wilayahnya, nanti kelihatan ya garis lintangnya berapa, bujurnya berapa,
paste di sini. Setelah dipaste, klik cari, nanti dia akan otomatis mencari wilayahnya masing-masing. Ya, itu untuk GPS. Terus untuk waktu sholat kita pakai kemenak, oke. Mazhabnya Syafi'i, oke. Ihtiyat 2 menit adalah waktu batas aman ya, batas aman. Biasanya plus 2 menit standarnya. Nah, ini jumbotron tuh maksudnya tampilan frame besar ya, flyer besar, tidak ada apapun, jadi informasi besar. Nah, kalau ketika ini diaktifkan, maka dia akan muncul kembali ketika waktu sholat berikutnya kurang dari 1 jam. Nah, silakan coba di sini diperhatikan diaktifkan atau tidak ya. Ini koreksi per waktu sholat, ini bisa dikoreksi waktu sholatnya. Nah, ini suara waktu sholat, misalnya kita on ya. Jadi ada beberapa masjid yang sudah mempunyai muadzin, maka tidak perlu pakai suara azan, dia pakai suara bip aja. Kita pindah ke bip gitu. Bip itu seperti ini suaranya. Bip. Ya. Nah, itu suara bip. Nah, kalau suara azan ya azan subuh nih, azan selain subuh. Suara azan ya seperti ini. Allah. Nah, seperti itu ya. Atau tidak mau ada suara sama sekali, ya tinggal mati ininya, matikan. Nah, hidupkan lagi. Ya, coba kita pilih suara azan aja. Terus selanjutnya ini durasi iqomat. Nah, ini atur sesuai dengan kebiasaan masjid masing-masing. Nah, ini durasi informasi sholat ya, ketika sholat dimulai makanya bisa diatur sini durasinya agar tampilan TV ini tuh tidak mengganggu waktunya sholat ya. Terus selanjutnya background, nanti kita lihat dulu ya running tag. Running tag. Nah, ini running tag tuh yang jalan di bawah sini ya, jalan. Nah, ini kita bisa tambah di sini, tambah. Nah, atau kita bisa kurang, delete pengumuman. Nah, pengumuman juga kita mau pengumuman nanti ada tampil di tampilan depan itu. Kita mau teks pengumuman tunggal atau teks pengumuman slide berganti-ganti ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Silakan diisi di sini untuk pengumuman. Tema. Nah, ini tema nih. Yang tadi saya seperti bilang tadi kan ini kan tema basic ya, yang ini nih. Dasar. Ini tema umum ya, tema umum. Kita coba tema umum. Tema umum. Biasanya kalau tema umum itu dia tampilannya standar. Ini tema kita bisa pilih di sini. Nah, ini tema basic nih umum. Ini tema modern. Wah, tema modern tuh seperti ini, tema modern. Nah, ya. Tema modern. Nanti ini bisa kita atur-atur semua. Sebentar, saya jelaskan ke garis besarnya dulu. Jadi perlu diperhatikan ya, untuk setting awal TV ini tuh baiknya tuh belum dipasang permanen, jadi kita bisa leluasa setting menggunakan mouse ya. Tuh, style temanya banyak, dark modern, flat clean, glass morphine, neuropic, tradisional, warnanya juga banyak tuh ya. Kita contoh misalnya warna hijau. Nah, lihat hasilnya warna hijau tuh, asik ya. Tinggal lagi. Nah, sekarang saya demokan menggunakan web setting ya. Jadi ketika semua sudah di setting, sudah fix, oke, maka bisa untuk mengisi ini flyer-flyer ini dan tema-tema ini bisa menggunakan laptop ataupun handphone. Caranya gimana? Ya, jadi sedikit saya jelaskan. Untuk ini kode secret ya, rahasia remote web setting. Ini untuk mengatur
isi dari semua admin panel TV ini bisa dari laptop atau HP ya. Tinggal mengetikkan kode ini di browser. Saya contohkan di handphone ya. Masuk ke browser Google ataupun yang lainnya, ketik ini ya, http 192.168.120.80. Di sini ya, ini ya, 192.168.120.80. Nanti kode ini berbeda ya, setiap perangkat berbeda. Ini tidak, ini kebetulan ini perangkat yang diinstal di sini kodenya ini, nanti di perangkat lain beda lagi kodenya. Nah, ketika di handphone seperti ini, karena koneksinya dianggap tidak aman, sebenarnya ini bukan tidak aman. Ini handphone ini tujuannya mau masuk ke TV gitu. Jadi klik aja di sini kalau ketika munculnya, lanjutkan ke situs. Setelah itu coba masuk. Saya cukup dari handphone ini ya. Misalnya saya mau ganti tema warna ya, warna biru. Lihat di TV. Nah, tuh jadi biru ya, biru tampilannya. Coba kita buka. Nah, jadi di TV itu udah tampilan aktual ya. Kita bisa ngerubah dari sini. Nih contoh warna orange ya, berubah warna hijau ya, berubah ya. Coba kita masukkan ini ya, background di sini. Nah, ini gambar tunggal. Gambar tunggal berarti gambar single ya. Untuk tampilan depan. Tinggal kita pilih gambar. Misalnya gambar ini ya. Selesai. Jadi saya cukup dari handphone ataupun laptop langsung masuk sini. Tuh, update ya. Update, atau mau ganti gambar slideshow bisa di sini ya. Ada slideshow. Nih, maksimal 20 gambar. Hilang dulu ya. Kita masukin maksimal 20 gambar. Coba 6, 7, 8, 9, 10, 11 dulu deh. Nah, upload proses ini ya. Lihat nggak? Nah, proses tuh ya. Tuh 20 gambar, 11 gambar ya. Nanti akan langsung masuk sini. Ya, masih ngupload ya. Nah, tuh ya. Nah, terus transisi juga bisa dipilih nih, transisi itu. Kita pilih transisi acak. Berat tidak. Acak itu maksudnya bergantian dari slide, pudar, zoom ya, jadi ganti-gantian. Nah, ini yang gambar kita masukkan ini sesuai ini. Tuh, ada 11 gambar saya masukin. Nanti berurutan. Coba kita lihat sebentar ya. Tuh. Asik ya. Nah, mau merubah tema warna juga bisa dari sini. Atau flat clean minimalis. Nah, ini coba nih. Tuh, coba ya. Class more spin. Tuh, lebih terang. Modern dark. Agak sedikit gelap. Jadi semua media tuh diatur dari handphone ini yang ada di sini. Untuk gambar bisa, video juga bisa. Video tuh background, kita masuk video. YouTube juga bisa. YouTube saya kita upload video ya. Saya ada video ya. Kalau video, coba saya contohkan ini video. Ini ya, masih mengunggah ya. Mengunggah dari sini ke TV. Video agak sedikit lama mengunggahnya. Jadi kalau untuk video itu maksimal itu 50 mega ya, dengan resolusi 1080 Full HD. Jadi slide-slide ini nanti di paket pembeliannya itu ada link ya, ada link template
bisa Anda download itu template, bisa Anda rubah-rubah, ganti materinya segala macamnya, bisa Anda rubah-rubah situ ya. Ini video ya, tuh video asik ya. YouTube juga bisa, YouTube ini video ya, YouTube misalnya YouTube. Kalau YouTube yang dimasukkan nih linknya di sini, linknya itu carinya dari YouTube. Misalnya di sini kita mau cari link live Mekah. Nah, ini ya. Kita ambil ininya nih, tanda bagikan, salin link ya, bagikan, pilih salin link, udah tutup, panggil yang tadi browser ya, pasti di sini teng. Nih audio kalau untuk autoplay itu harus mute. Nah, dia autoplay itu maksudnya ketika TV-nya mati hidup kembali dia akan putar langsung. Tapi kalau nggak autoplay dia audionya hidup nggak apa-apa. Ya, ini kita coba kita sampingnya. Nah, terapkan. Sudah masuk ya, audio YouTube live Mekah YouTube. Nah, nanti kita lihat di sini. Ya. Masuk ya. Besaran saya kecilin suaranya. Coba untuk pengaturan lainnya nih, ini kalau untuk yang M3U itu live kodenya nanti ada di lampiran setiap paket pembelian. Di situ saya udah mengumpulkan M3U, kode M3U itu live 24 jam ya. Kadang-kadang kan kalau di live YouTube itu ada kadang mati ya, kalau di M3U itu 24 jam. Coba saya rubah ke setso lagi, temanya saya ganti ya, tema warna marun. Marun, coba nih, tuh marunnya, tuh biru, yang umum sih putih putih ya, putih. Ininya slideshow gambarnya. Ya. Nah, ini untuk coba saya tampilkan untuk demo sebelum azan seperti apa ya. Sebelum azan kita kasih termanya klasik aja dulu ya. Gold biar jelas. Ini gold ya. Demo sebelum azan. Nah, ini sebelum azan tuh ya. Sebelum azan dia menampilkan waktu hitung mundur yang bisa kita setting dari waktu sholat ini ya. Nah, ini kalau setelah ini udah mundur, ini koma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kan ini koma, kita setting suara azan ya. Allahu Akbar, Allah. Bukan suara bip tapi suara azan. Kalau mau suara bip bisa settingnya dari sini nanti waktu sholat. Nah, ini kita kasih setting bip. Jadi nanti nggak ada suara azan. Suaranya bip. Iqomahnya. Nih gitu. Tuh. Ya. Nah, setelah ini waktu mulai sholat contoh. Nah, ini tampilan tuh elegan, jadi tidak mengganggu jamaah yang sedang sholat. Dia tidak ada kesempatan untuk baca-baca segala macam ya, fokus jadinya. Ya, silahkan dicoba-coba sendiri fitur-fiturnya yang ada. Kalau kurang mengerti bisa ditanyakan, karena ketika melakukan pembelian lisensi di situ ada panduan dan ada template untuk membuat tema-tema seperti ini ya. Jadi nanti warna-warna ini kenapa berubah? Karena menyesuaikan masjid masing-masing. Ada yang warna hijau, ada yang suka warna putih,
ada yang warna biru, gold ya. Ini tema modern. Kalau mau ganti tema klasik yang biasa, ganti di sini. Tema basic di sini. Tek. Tuh. Jadi tema klasik yang seperti masjid umumnya nih. Ya, dikit lagi mau asar nih. Ya. Kalau suka lebih simpel seperti ini bisa untuk tema klasik, tapi kalau mau ganti tema yang modern kayak tadi tinggal dari sini aja, dari handphone. Ganti tema, pilih tema modern. Nah, oh ini udah mau masuk asar ya. Kita reset dulu. Tuh jadi tema modern tuh. Ya. Kalau mau jadi tema klasik, pindah lagi ke sini. Ke tema aturan tuh. Ya, bisa dipelajari. Jadi poinnya itu nanti di sini. Nah, kode ini nih, secret nih, jangan dibagi kemana-mana ini. Jadi hanya yang punya hak akses, yang bisa mengatur isi dalam TV ini tuh ya kode ini. Ya, bukanya di Google, di browser. Jadi ketika TV baru pertama kita kali diinstal, yang pertama atur nama masjid, lokasi GPS ya, untuk lokasi perangkat ini ada di mana, ada detek otomatis jika dengan syarat TV-nya mempunyai GPS. Tapi gimana kalau TV-nya nggak ada GPS-nya? Ya isi bujur dan lintang itu manual, bisa didapatkan dari Google Map. Banyak kok tutorial untuk mencari bujur dan lintang di Google Map ya. Nah, mungkin itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.